Teman-teman, sobat-sobat, saya Bung Tema Diputra kembali berbincang dengan seseorang yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan pakai di dalam seluruh kiprah hidupnya. Siapa dia? Langsung saja kita lihat dan saya akan juga menyapa beliau. Ini dia Ibu Pendeta Dr. Sarah Fifi. Salam Ibu. Shalom Bung Tema. Aduh, sudah lama tidak berjumpa ya. Ibu Pendeta Dr. Sarah Fifi, izinkan saya langsung supaya lebih singkat dan lebih akrab Ibu Sarah ya. Baik. Nah, saya mengucap syukur kita boleh bertemu Ibu Sarah Fifi, dan saya tahu saat ini satu yang sangat menyita waktu dan kesibukan Ibu Sarah adalah sebagai Ketua Sinode Gereja Kristen Getsemani. Dan itu se-Indonesia ya. Nah, masih banyak lagi kegiatan lain-lain. Tapi saya ingat persis bahwa Ibu juga adalah seorang pendidik dan pernah juga katakanlah ikut juga beberapa organisasi ya. Bahkan pernah sebentar ikut di partai politik begitu ya, dan ada juga Tuhan beri kesempatan untuk ada usaha bisnis untuk pelayanan juga ya. Baik, dan tentu juga yang sangat luar biasa, Ibu memiliki 2 anak yang sudah mandiri sekali ya. Tadi diperkenalkan namanya adalah Profesor Dr. Angel Damayanti, dan adiknya bernama Christopher Avandi, seorang wira swasta. Nah, baik Bu, saya ingin ajak Ibu bicara tentang pengalaman Ibu Sarah Fifi yang begitu banyak sebagai pendidik, artinya ada dosen, sebagai hamba Tuhan, mengelola satu kegiatan kerohanian, bahkan tadi ada kegiatan yang sudah 3 tahun ya. Belajar Alkitab melalui Zoom jam 5 pagi. Dan segmennya khusus ibu-ibu se-Indonesia. Ibu-ibu rumah tangga se-Jakarta. Se-Jakarta, baik. Bu, saya keceplosan se-Indonesia bisa terjadi loh Bu nanti. Amin, itu udah dinubuatkan. Karena Zoom itu membuka seluruh dunia. Gak apa-apa ya, Jakarta dulu ya. Itu udah dinubuatkan oleh Bung Tema. Saya aminkan. Amin Bu ya. Iman. Baik. Nah, jadi bagaimana Ibu Pendeta Dr. Sarah Fifi boleh memberi sedikit pengantar pembentukan karakter seseorang, karena saya tahu Ibu juga psikolog ya, dan dipakai Tuhan luar biasa. Pembentukan karakter seseorang itu secara singkat saja Bu, boleh digambarkan? Baik, untuk membentuk karakter itu sebenarnya kita ketahui dulu karakter itu apa ya? Iya. Karakter itu kebiasaan yang sudah mengikat ya. Nah, ada kebiasaan yang baik, ada yang buruk. Nah, pembentukannya itu sebenarnya dari kanak-kanak, bahkan dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan, dan ketika anak itu lahir, bahkan menurut dunia psikologi, kalau anak itu sudah berusia 17 tahun, terus mau diubah karakter yang sudah terbentuk ini, itu tidak mudah, butuh waktu. Namun kalau sudah 20 tahun ke atas, dunia psikologi katakan itu impossible, merubah karakter. Dan untungnya lah kita di dalam Yesus Kristus itu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau sudah umur, bahkan saya suka terima juga orang-orang yang dibina itu 30 tahun ke atas sudah usianya. Nah, di situ dibentuk. Lalu tidak bisa dengan ilmu psikologi saja. Nah, disinilah diperlukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya kalau ada orang tua bawa anak ke saya, nah ilmu psikologi disertai firman Tuhan. Baik. Wah, ini satu informasi yang saya sendiri juga dapat gambaran tegas ya. Gambaran tegas artinya begini. Kalau tadi Ibu mengatakan kalau sudah umur sekian, katakanlah tanda petik dianggap dewasa, sudah susah diubah karakter. Tetapi di dalam kasih Kristus melalui firman-Nya, orang yang katakanlah sudah berumur sekalipun, dia bisa terubahkan karakternya menjadi karakter Kristus, dan itu dengan kata lain istilahnya singkat, bertobat. Betul, bertobat dan juga berlatih. Perlu pelatihan dari diri sendiri juga. Ya, sehingga akhirnya dia memiliki satu karakter baru
yang mustahil di dunia sekuler. Betul. Baik, sudah dapat gambaran ya. Nah, Ibu Sarah, apa yang Ibu dapatkan ya dari orang tua dulu ya? Mungkin disingkatkan saja. Apa pembentukan karakter yang sangat terasa sampai sekarang? Oke, dari orang tua saya dibentuk karakter untuk menghormati orang tua. Oh, Sampai hari ini saya punya orang tua 2, mami 1 papi. iya. Yang membesarkan saya dari kecil dan yang melahirkan saya. Iya, iya. Nah, yang sangat berkesan dalam kehidupan saya adalah bahwa saya memiliki orang tua yang sangat mengasihi saya. Amin. Sampai hari ini mereka nggak boleh dengar saya sakit, yang satu mendoakan, yang satu masakkan makanan antar ke saya. Hari ini berarti maaf, mereka sudah usia berapa itu? 80 tahun ke atas. Masih peduli begitu? Masih peduli. Puji Tuhan. Tadi masih ada itu, kalau Bung Tema mau lihat, saya dibawain bubur. Yang anterin bubur itu papa angkat saya, Ya, yang membesarkan saya. Baik. Yang bikinkan itu mama yang membesarkan saya. Iya. Mereka kirim makanan ke sini. Jadi Ibu ditanamkan itu ya. Boleh kasih satu penanaman yang masuk kategori keras untuk hormat orang tua. Entah itu kejadian apa ya, tapi itu termasuk agak keras dan tegas maksud saya. Ya. Gimana itu, Bu? Mungkin saya juga dididik cukup keras ya dari orang tua saya, tapi yang saya ingat, kami dari kecil ketika ditegur kami semua harus diam. Tapi setelah kami ditegur, orang tua kami berhenti, lalu dia akan katakan, sekarang kamu boleh bicara. Oh. Nah, itu saya terapkan ke anak-anak saya. Iya. Jadi kami anak-anak tidak terpaksa menerima dengan beban. Ya. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah ditegur, apa yang kamu bisa terima, apa yang tidak. Demokratis ya? Ya. Setelah itu kita kan bicara. Wah, ini jarang-jarang ini dapat momentum seperti itu ya, Betul, Ibu Sarah ya. Betul. Jadi saya mengucap syukur sajalah mendengarkan informasi seperti ini. Baik, jadi itu sudah membentuk dan menjadi dasar. Betul. Lalu bagaimana Ibu Sarah Vivi akhirnya merasakan, katakanlah ya, kalau ada sempat hidup yang katakanlah agak jauh dari Tuhan misalnya, begitu ya, saya kan tidak tahu ya. Tapi Ibu bisa merasakan perubahan karakter di usia sudah dewasa, merasakan saya jadi berubah nih, arahnya ke arah yang sifatnya karakter Kristus. Boleh berbagi? Oke. Jadi saya karena punya 2 orang tua, satu yang melahirkan, satu yang membesarkan. Yang membesarkan saya ini yang membiayai hidup saya. Baik. Dari kecil saya nggak pernah kekurangan. Amin. Nah, satu orang tua yang melahirkan saya dari kerohanian, mereka selalu berdoa untuk saya. Sampai satu saat orang tua yang membesarkan saya harus berangkat ke luar negeri. Iya. Saya tinggal dengan orang tua kandung saya. Iya. Dan di situ saat saya masuk ke dalam dunia dewasa, saya ingat sekali saya punya anak yang pertama meninggal. Oh, sedih ya. Nah, itu awal yang boleh dikatakan saya di lembah. Ya, terpuruk dengan anak pertama meninggal. Dan ketika itu sebelum anak saya meninggal, anak masih di rumah sakit. Pada saat mau diambil darah, itu sudah nggak bisa di tangan, diambil dari kepala. Aduh, waktu diambil dari kepala, saya sebagai ibu waktu itu syok sekali. Saya lemas. Lalu saya lihat dari ujung sana ada ibu gembala datang. Ibu gembala saya datang. Rasa seperti bagaimana ya? Ibu gembala datang ini, buru-buru saya keluar, saya buka pintu. Lalu ibu gembala itu katakan apa? Apa itu? Kamu sudah berdosa. Oke. Bung Tema bisa bayangkan, saya dari syok, buka pintu dengan penuh harapan, tiba-tiba dikatakan kamu sudah berdosa. Dan itu lebih syok lagi. Baik. Dan singkat kisahnya anak saya meninggal. Yang ada di dalam benak saya, kalau saya sudah berdosa, untuk apa saya ke gereja lagi? Iya. Itu pikiran pendeknya begitu ya. Untuk apa hidup malah ya? Betul. 15 tahun saya tidak pernah injek gereja. Oh, serius Bu? Serius. 15 tahun. Itu apa Bu? Itu semacam kemarahan, sakit hati atau frustrasi? Karena sudah bilang berdosa, mau apa lagi?
Setelah itu, setelah saya dituduh berdosa, satu saat ketemu lagi dengan Ibu Gembala, dia katakan begini, kamu sudah berdosa, nggak ke gereja lagi. Lalu saya katakan, emangnya Tuhan Yesus cuma di gereja kamu? Nah, dari situ saya belajar bahwa saya mendidik anak-anak saya berusaha bagaimana saya mendidik anak-anak saya, tidak dengan tudingan, tidak dengan kekerasan yang menuduh, agar anak saya tidak melawan. Ya. Anak kalau terlalu dipepet setelah dia berumur ini, anak yang kritis anak yang pintar, dia akan lawan. Ya, mungkin tidak langsung melawan, disimpan. Kalau dia masih bisa simpan masih bagus. Kalau dia lawan seperti itu, frontal ya. Ya. Jadi saya seringkali berkata bahwa saya minta hikmat dari Tuhan ketika saya ingin bicara dengan anak dan menegur anak saya, karena saya tidak mau anak-anak saya jadi berdosa, kurang ajar sama saya. Ya. Baik. Jadi saya sudah dapat titik terendah ya. Ya, sekarang saya ingin tahu Ibu Pendeta Sarah Fifi, Ibu naik ke titik atas dalam perubahan dari yang akar kepahitan hidup itu bagaimana? Saya datang ke gereja di almarhum Alexander Iranata. Oh, tahu saya. Waktu itu tahun-tahun 90-an di Senen ya, gerejanya. Bagaimana Bu ininya? Kesaksiannya singkat? Ya, saya di sana. Disitulah awal pertobatan kembali secara pribadi. Bahkan sampai Bapak almarhum Alex Iranata mau dipanggil Tuhan, Ibu Diana katakan nama kamu dicatat sebagai anak rohani dari Bapak almarhum. Beda dengan pernyataan yang sebelumnya ya, yang sangat menghantam tubuh jiwa roh itu ya. Bapak almarhum Alex Iranata keras, tapi saya suka. Ya. Dia kata-katanya di mimbar itu bicara, dan saya rasakan sekali ada perubahan di situ. Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Ibu Sarah Fifi boleh kasih sedikit pengalaman perubahan bertobat itu ya? Apakah ada satu ucapan yang lebih dalam lagi dari Bapak Pendeta Alex Iranata, atau Ibu sendiri yang bergerak melalui hati yang kuat yang sekarang bisa diterjemahkan dalam kalimat begitu? Oke, saya mengalami waktu itu ada kuasa Roh Kudus. Baik, ada kuasa Roh Kudus. Setiap doa, ya, setiap Bapak Alex Iranata berdoa, dia selalu undang siapa yang mau perlu didoakan maju ke depan. Saya maju ke depan pada saat itu, lalu saya memberikan tangan saya, lalu Pak Alex pegang tangan saya rasakan ada satu aliran. Aliran, saya nggak mengerti, tapi pada saat itu saya rasakan saya begitu haus akan firman Dan Tuhan. Ibu merasa ada api di hati. Ya. Disitulah kembali saya datang ke gereja. Bahkan bukan hanya itu, yang saya dapat peneguhan lagi, ayah saya ini Muslim. Ayah saya Muslim, saya ajak datang ke gereja, ayah kandung saya. Waktu datang ke gereja, ayah kandung saya ini mengatakan, Bapak, ini anak terhilang kembali kepadamu. Siapa yang mengatakan itu? Ayah kandung saya. Dia sambil berjalan maju ke depan mau didoakan, lalu dia katakan, Bapak, ini anak terhilang kembali kepadamu. Ingat kisah perumpamaan anak terhilang jadi ya. Di situ dilayani di gereja Api Kemuliaan, dan disitulah saya melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam hidup saya sampai saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ini kisahnya lucu lagi. Saya masih di Bapak Alex Iranata. Tiba-tiba saya datang ke satu gereja, mengundang saya, lalu nama saya masuk di dalam salah satu yang akan ditabiskan. Rupanya saya diundang ke sidang sinode, itulah Bapak Roy Kartiko. Baik, saya kenal Bapak Pendeta Dr. Roy Kartiko ya. Nah, dipakai Tuhan luar biasa ya. Beliau dipakai Tuhan luar biasa. Saya waktu itu melihat ada Bapak Pendeta Roy Kartiko, saya belum terlalu kenal, cuman dalam hati saya datang ini diundang, bukan mau ditabiskan. Saya ini berjemaat di almarhum Alex Iranata. Dan ketika saya mau ditabiskan, saya ditolak. Hamba-hamba Tuhan bilang, siapa perempuan? Lu bahasa kerennya. Kok mau ditabiskan? Baik. Sidang sinode di Skorsi. Rapat lagi. Ketua sinode
sama Pak Roy Kartiko rapat. Hmm. Setelah mereka rapat, lalu naik lagi, saya cuman bingung, ini ada apa? Lalu Pendeta Roy Kartiko katakan bahwa Sarah Vivi kami angkat menjadi anggota jemaat. Saat itu juga diangkat jadi anggota jemaat istimewa, jadi mendadak sehingga saya bisa jadi dibikin prosedur standar tapi sangat singkat, bahasa ininya instan ya. Tapi siapa yang bisa menghalangi kalau itu kehendak Tuhan ya? Ini Bung Tema, ketika semua disuruh maju ke depan, dalam hati saya nih, masih kok saya ditabiskan. Ya sudah, saya maju ke depan. Pendeta Roy Kartiko, Pastor Roy, waktu itu mendoakan, saya cuma ngomong gini. Pernah datang kan di Magelang, di situ saya ditabiskan. Di gerejanya Pak Kartiko. Dan saya cuma ngomong gini, Tuhan, kamu mau pakai saya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya najis loh Tuhan. Nggak ada yang bagus. Sejujurnya itu. Ini yang saya persembahkan, kenajisan saya kalau Tuhan mau pakai. Tema, Tuhan ambil kenajisan saya, digantikan dengan kemuliaan. Kalau Tuhan mau pakai, betul. Dosamu merah seperti kermizi, putih bersih seperti salju. Dan sejak itulah saya memberikan diri saya. Baik. Ini poin penting dalam wawancara ini yang tidak saya duga. Tidak saya duga. Tetapi akhirnya kita sampai kepada dan saya sangat percaya itu. Kita kan tadi mengawali dengan doa ya, Ibu Sarah Vivi ya. Terima kasih juga, saya sangat diberkati. Sekarang kita masuk ke sisi-sisi lain ya. Satu yang saya ingin Ibu boleh berbagi. Ibu sebagai seorang pendidik ya, paling tidak dosen lah ya, yang sampai sekian tahun bahkan masih aktif. Apa yang Ibu dapatkan dalam pekerjaan dosen itu yang mungkin juga bisa menambah-nambah ya, kalau dikatakan sedikit pembentukan karakter baru di dalam Tuhan, tapi melalui profesi dosen. Apa Ibu boleh berbagi? Nah, saya dimanapun Tuhan tempatkan saya, yang ada di dalam paradigma saya, dimanapun Tuhan tempatkan saya selalu berkata, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya berikan. Bukan Tuhan apa yang saya dapat. Baik. Di STTIK waktu saya diminta untuk dosen di situ, saya hanya katakan apa yang bisa saya berikan. Ilmu yang saya pelajari dari dunia psikologi, karena saya memang background lulusan psikologi, saya bagikan ilmu itu. Ketika saya diminta juga di politik oleh Bapak Ruyandi Hutasoli. Ada partai politik partai. Saya hanya katakan apa yang bisa saya bagikan. Waktu mau dibilang kamu ke ini ya, oh tidak, saya tidak ke Senayan. Saya hanya ingin apa yang bisa saya beri. Itu prinsip saya dimanapun saya berada. Apa yang bisa saya beri. Baik, saya juga tahu bahwa Ibu Tuhan beri apa namanya ya, boleh dikatakan berkat atau kesempatan dalam hal katakanlah mencari dana penopang pelayanan ya. Ibu memiliki satu restoran di kawasan Kelapa Gading. Bagaimana Ibu melihat itu? Nah, kalau restoran ini kisahnya ketika saya di Bekasi pernah kan dilarang buka ibadah. Ada kesaksian Ibu ya waktu itu ya. Nah, tiba-tiba saya diminta oleh pemilik tempat ini. Mereka katakan mereka adalah orang tua angkat saya. Lalu katakan, sudah kamu jangan lagi ikut-ikut politik. Bangun aja di atas. Saya bilang saya nggak ada dana untuk bangun. Mereka yang akan bangun. Mereka bangun di atas untuk ibadah. Terus saya bilang, kalian kan punya anak. Nanti saya lagi ibadah di sana. Buat di situ kamu pakai seumur hidup kamu untuk ibadah. Puji Tuhan. Saya katakan, Tuhanku luar biasa. Amin. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya buka ibadah di sini belum ada jemaat. Terus bagaimana, masa saya mesti minta kepada kedua orang tua itu untuk bayar listrik, bayar apa? Kan Tuhan nggak dipermuliakan nanti oleh saya. Saya katakan. Dan kedua orang tua angkat saya ini dari Buddha terima Yesus, dibaptis di Yerusalem. Saya perkenalkan Yesus. Itu hak pribadi dia ya. Masa terus saya harus minta, mau bayar listrik, mau bayar ini. Nah, akhirnya Tuhan kirim
Hmm. Singkat kisahnya ada usaha. Iya, Yang iya. saya laporkan ke mereka, ini ada usaha ini, mau terima nggak? Siapa yang mau jalanin? Saya bilang nggak ada, mereka udah kirim semua dengan segala sesuatunya langsung berjalan. Iya, Lah kamu kenal orangnya, kenal, dan Tuhan yang kirim. iya, Singkat kisah, usaha itu jalan, saya hanya mantau. iya. Jadi memang tetap milik kedua orang tua angkat saya hanya ada di sini, saya dapat tempat, lalu saya ada ruangan, dan saya awasi semua usaha mereka di Baik, tempat. jadi itu benar-benar 100% Ibu imani dari Tuhan. Oh ya, dari Tuhan, betul-betul. Ya. Tuhan juga mengizinkan kita berprofesi apapun. Ya. Ya kan, kita juga harus cari makan siang kita, kan gitu ya. Karena saya nggak mau jadi peminta-minta. Ya. Waktu saya mau ditabiskan Ya. full time, saya cuma bilang satu, Hmm. Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya, tapi jangan jadikan saya peminta-minta. Lalu saya minta untuk nenek moyang, ya, itu putus sampai saya, jangan sampai ke anak cucu saya. Amin. Saya serahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Baik. Ya, luar biasa ya. Ini kesaksian dan sekaligus juga katakanlah saya jadi mendapat gambaran Ibu dibentuk Tuhan juga dengan karakter yang terus disempurnakan. Ya. Betul, disempurnakan. Baru selesai pembentukan dari Tuhan itu setelah kita masuk ke rumah 2 kali 1 meter. Amin. Ya Bu ya. Amin. Baik, sekarang saya ingin Ibu juga berbagi. Tadi di awal saya juga sempat menginformasikan bahwa Ibu memiliki 2 anak yang telah dewasa berkarir. Ya, satu adalah perempuan, Profesor Dr. Angel Damayanti. Dia juga banyak terlibat di lembaga-lembaga, tapi profesornya dari satu kampus ya, kampus UKI ya. Terus ada satu anak laki-laki, Christopher Arfandi, wira swasta. Baik, Ibu, satu kebanggaan loh, bisa anak mencapai status ataupun penghormatan sebagai guru besar yang kita kenal dengan profesor itu. Bagaimana Ibu secara jujur mengatakan ada peranan Ibu, ya peranan Ibu dipakai Tuhan maksud saya, sehingga anak perempuan ini bisa jadi profesor. Itu anugerah Tuhan. Ya. Artinya ada sesuatu yang akhirnya mendorong diri sendiri, Profesor Angel mau dia mengejar profesor, kan begitu kan? Itu yang mau saya rindu Ibu bagikan. Kesadaran dirinya untuk senang belajar itu luar biasa. Oh. Waktu dia lulus SMA, semua tabungan saya serahkan ke Angel. Mama hanya punya uang ini, Angel. SMA itu, lulus SMA? Lulus SMA. Dia punya cita-cita dokter. Saya bilang, Mama nggak sanggup untuk kamu dokter, tapi doa sama Tuhan. Di mana Tuhan mau tempatkan kamu. Karena anak ini juga dari kecil bangun pagi berdoa. Oh, sudah Ibu didik begitu. Ya, dari kecil sampai hari ini itu anak-anaknya juga bangun pagi berdoa. Berapa putra-putrinya Ibu Profesor Angel Damayanti? Putranya 2. Ya. Lalu ada anak ponakan 1 perempuan. Baik, ya. Jadi waktu saya selesai di SMA, saya bilang, ini seluruh tabungan Mama, Ya. pegang kamu, untuk kamu selesaikan S1. Selesai S1, Mama nggak bisa. Kamu andalkan Tuhan. Ya. Dia sering ngomong, enak ya jadi anak S1-nya waktu itu dia mau jadi dokter? Akhirnya dia masuk UKI. Baik, Bisa. bukan ambil dokter ya. Dia Baik. ambil hubungan Iya, internasional. sosial. Lalu dia sambil dia kuliah, saya sudah di sini. Ya, di Kelapa Gading. Saya cari murid untuk dia. Dia ngajar les untuk biaya tambahan dia kuliah. Baik. Selesai S1, saya katakan, kamu lakukan waktu itu bikin renungan siang pijar. Ya. Tulis itu. Tulis. Jadi dia melatih dirinya untuk menulis renungan siang Ya, pijar. artinya Ibu mentornya. Ya. Udah. Dan dia anak yang kritis tapi menghormati orang tua. Turun Jadi, itu. turun ke dia. Seperti orang tuanya Ibu Sarah Vivi ya, menanamkan hormati orang tua. Hormati orang tua. Ya. Lalu memang kadang-kala dia suka ini berdebat juga dengan saya, tapi dalam debat yang
tetap santun. Jadi kalau saya ngomong begini sampai ini diam, dia dengar. Setelah itu mama sudah boleh saya bicara, oke, kamu bicara sekarang. Nah itu dia bisa ini. Setelah itu biasanya saya katakan udah kita bawa dalam doa. Kadang-kala bukannya saya nggak pernah marah sama dia, saya bisa marah, tapi selesai marah saya selalu tanya, kamu tahu nggak kenapa mama marah? Karena begini-begini. Terus kita pegangan tangan berdoa. Itu saya marah dia cuman sampai SD. Setelah SMP, motif untuk belajar itu ada dalam diri dia. Tema satu yang sangat saya ingat, dia sempat lagi ulangan, terus matanya mendelik naik, buru-buru dibawa ke rumah sakit sama guru. Ternyata apa? Dia mempertahankan ranking dia, begadang itu. Tak turun, dia belajar itu memang dari SD, SMP, SMA itu cum laude. Nah, waktu dia S1 cum laude. Jadi Bu belajarnya mungkin sampai larut ya? Oh dia belajar itu satu hari dia baca buku itu, wah. Kalau hari Minggu saya tanya mau kemana, jalan-jalan, kita makan yuk. Oke, habis makan kemana? Ya ke toko buku. Nanti dia toko buku dia baca. Setelah itu mau pilih yang mana? Enggak, nanti uang mama habis. Saya udah kelar kok baca buku itu. Jadi dia baca buku itu di toko buku. Kami bukan orang yang ini. Nah, selesai S1 sampai dia bisa sampai S3, sampai dia bisa keluar negeri. Itu tanpa sepengetahuan saya dia berusaha sendiri. Dia cari sendiri dananya. Beasiswa, beasiswa melalui beasiswa. Dia mencari beasiswa. Sampai S3 pun dia cari sendiri beasiswa. Jadi Bu, apa catatan penting dengan proses yang dialami oleh Ananda terkasih itu, Profesor Dr. Angel Damayanti? Tentu kebanggaan dalam Tuhan ada ya, itu kita ngucap syukur lah ya. Tapi catatan pentingnya sehingga dia jadi profesor, Ibu ada di situ ya, mengawasi, mendorong, berbincang, menegur begitu ya. Apa catatan pentingnya secara rohani? Singkat saja Bu. Secara rohani yang selalu saya tekankan kepada Angel sampai kemarin masih saya sebut. Tetap pelihara kerendahan hati. Karena Tuhan selalu berjalan dengan orang yang rendah hati. Itu yang harus terus dipelihara. Saya bangga dia bisa jadi profesor, tapi untuk dia rasanya nggak ada apa-apanya, semua itu anugerah Tuhan, berjalan mengalir berdasarkan pimpinan Tuhan. Baik, rendah hati ya. Rendah hati. Lalu 1 Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan. Betul Bu. Rendah hati itu tadi saya langsung terpikir begini. Kalau kita selalu rendah hati di dalam Tuhan mudah mengangkat. Kan mengangkat, Tuhan itu kan mengangkat kan. Tapi kalau kita tinggi hati, lupa Tuhan menurunkan. Betul. Ya? Memang betul. Betapa mudahnya Tuhan menurunkan karena kesombongan kita ya. Betul. Puji Tuhan Bu, saya dapatkan makna yang luar biasa. Nah, sekarang Bu, saya jujur ya. Tadi Ibu mengatakan anak perempuan profesor doktor. Kemudian tadi Christopher ya. Christopher. Saya tidak tahu latar belakang pendidikannya apa, tapi saya langsung saja dia menjadi wira swasta dan buka bengkel. Ini kan jomplang ya Bu ya, secara mata manusia. Ibu bagaimana melihat ini? Christopher dia lulusan S1 dari ilmu komunikasi. Baik. Karena waktu itu putri saya Angel di UKI, jadi dia kuliah di UKI ambil komunikasi. Tapi hobi dia di mekanik. Dia bisa seharian di bengkel orang. Ngeliatin mobilnya, itu mobilnya dirobah sini, robah situ. Bisa dia? Ya, kadang-kala ya korbannya rusak lah itu mobil. Uji coba ya? Iya, uji coba. Bisa bongkar, nggak bisa pasang. Iya. Tapi saya,
Dan satu hal, saya dapat hadiah mobil. Iya. Saya dapat hadiah mobil baru. Iya. Ya, belum 1 bulan Ah. ditabrakkan ke tembok oleh dia. Oh. Masuk ke dalam itu mobil ringsek. Iya, iya, iya. Belum sempat di apa? Bawa ke bengkel Asuransi. mungkin. Asuransi. Oh ya, asuransi. Jadi saya cuman bengong. Dan saya cuman bilang gini, aduh, hukumannya tetap saya berikan disiplin. Iya, iya, disiplin. Kemarikan HP kamu. Jadi kamu tidak boleh main HP. Waktu itu dia masih SMP. SMP. Kemarikan HP kamu. Kamu tidak boleh pegang HP. Dan Baik. dia, jadi disiplin itu, saya katakan, disiplin itu bukan bentuk hukuman, Iya. tetapi satu proses di mana kamu bisa mengajari diri kamu sendiri. Dan tahu konsekuensi. Ya, tahu konsekuensi. Mm-mm. Nah, jadi saya tidak memaksa Angel, tidak pernah saya paksakan untuk belajar hafal segala, enggak. Mm-mm. Enggak pernah, Bung Tema. Iya. Anak ini pun saya cuma tanya, kamu maunya kemana? Karena dalam hati saya ingin anak saya enggak sampai berlebihan atau apa, tetapi yang penting mereka memiliki damai sejahtera yang dari Baik. itu. Kembali ke Christopher. Dia jadi sarjana apa tadi Bu? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, tapi akhirnya dia berwira swasta. Dan ibu lepaskan itu, ibu ikhlaskan itu karena itu katakanlah dia hobi ya. Ya, Memang Bu ya, setahu saya ya. dan saya alami, kalau kita punya hobi dan jadi profesi luar biasa Bu. Passionnya tinggi Passion, sekali. ya, Ya. betul. Jadi artinya ibu memandang seperti itu ya. Dan itu semuanya ibu percayakan biarlah Tuhan yang menuntun Betul, dia betul, ke masa depan yang lebih cerah Ya. begitu ya. betul. Ya. Saya yakin dia melakukannya dengan rasa damai sejahtera, Mm-mm. karena damai sejahtera itu satu hal yang perlu sekali untuk anak-anak saya. Ya, Jadi hidup tanpa tekanan. baik. Kita sudah masuk ke bagian akhir. Saya ingin dengan permohonan segala hormat, ibu yang menarik kesimpulan ya. Karena tadi ibu kasih ilmu di depan-depan tentang karakter Ya, dan pembentukannya, dan karakter bisa berubah di dalam Tuhan, walaupun secara keilmuan sudah mentok kalau sudah sampai usia tertentu. Dan masuk ke dalam diri kita sebagai orang tua, yang pada akhirnya juga Tuhan percayakan mendidik anak, ya. dan juga terus kita mendidik diri sendiri. Jadi Ibu boleh kasih sedikit kesimpulan. Ya. Kesimpulannya saya pegang janji Tuhan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kehidupanmu akan naik dan tidak turun. Amin. Ini satu promosi dari Tuhan. Hmm. Nah, promosi ini itu kita jadikan ke dalam diri kita, yaitu aku akan menjadi kepala bukan ekor, berarti aku akan menjadi pemimpin. Kita tanamkan itu. Ya, itu saya tanamkan. Dan saya katakan kepada diri saya sendiri, mimpi kamu Sarah, kamu bisa jadi pemimpin kalau kamu tidak pernah memimpin diri kamu dulu Ya, sendiri. ya. Sehingga firman itu saya pegang, saya sering kali mendidik diri saya sendiri. Apapun yang saya terima, saya didik diri saya sendiri. Ada pergumulan, ada proses, tapi saya bersama Tuhan. Saya merasakan keajaiban demi keajaiban. Amin. Dan itu mengalir kepada anak-anak saya. Ya, ya. Itu yang saya rasakan. Bahkan tadi pagi bangun tidur, sebelum saya melayani ibu-ibu, saya duduk, saya bangun. Oh ya, saya ingat semalam saya membawa beban. Usaha ini keadaan lagi kacau anak-anak. Ya. Lagi ada berontak ini anak-anak. Tapi saya bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau kasih aku tidur nyenyak. Dan pagi ini aku punya masalah yang belum aku selesaikan. Tapi aku akan mengawali hariku bersama Engkau. Dan aku yakin Tuhan, kalau aku sudah mengawali hari-hariku bersama Engkau, maka Tuhan akan pimpin semua masalah-masalah itu akan jadi selesai karena kuasa Tuhan menyertai saya. Baik. Jadi poin pentingnya adalah diri sendiri. Ya. Kalau mau memimpin orang, pimpin dulu diri sendiri. Dan Tuhan sangat senang menuntun kita memimpin diri sendiri. Yang kedua, kalau kita mau mengoreksi orang, koreksi dulu diri sendiri. Yes. Nah, itu betul. Belum sampai situ Bung Temo. Iya, iya. Saya koreksi diri saya. Apakah saya terlalu keras gitu ya? Iya. Tapi akhirnya tadi pagi saya datang, semua tertawa, semua beres. Waduh. Kita menemukan solusi
yang mereka senang, saya pun senang. Aduh, luar biasa ya. Itulah hidup di dalam Tuhan ya Bu ya. Masalah berat, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, enteng dan bisa mengundang tawa sukacita. Baik, teman-teman, sobat-sobat, selesai sudah saya berbincang dengan Ibu Pendeta Dr. Sarah Fifi. Biarlah semuanya ini jadi berkat, berguna. Dan saya mengucapkan terima kasih Ibu Pendeta Dr. Sarah Fifi. Saya salam sekali lagi. Tuhan memberkati. Maju terus Ibu ya. Sama-sama. Salam. Shalom.